anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika, tema 8, subtema 2, dengan materi sifat-sifat bangun datar. Anak-anak, minggu lalu kita akan sudah belajar macam-macam bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat bangun datar. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajarnya dan selalu ceria meskipun sekarang kita secara daring. Nah, mari kita simak video kali ini. Baik anak-anak, bangun datar yang pertama adalah bangun persegi. Nah, bangun persegi ini memiliki sifat yaitu sisinya yang sama panjang. Apa itu sisi? Sisi adalah batas bagian di luar bangun. Dan persegi memiliki 4 batas bangun. Dan keempat-empatnya memiliki sisi yang sama panjang dan sejajar. Yaitu yang dimulai dari DC sama AB sama AD sama BC. Nah, sisi-sisi ini sifat yang kedua adalah sisi yang berhadapan sejajar. Maksud dari sejajar adalah sederet. Atau juga bisa disebut dengan sama rata. Begitu pula dengan sisi AB sama dengan sisi DC. Sifat yang ketiga yaitu diagonalnya sama panjang. Diagonal adalah garis yang membagi bangun menjadi. Pada persegi tersebut terdapat 2 diagonal yang dapat yaitu dari sisi A ke sisi C dan dari sisi B ke sisi D. Itulah sifat yang keempat. Persegi memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetri adalah jumlah lipatan pada bangun datar. Bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Baik, selanjutnya ada bangun persegi panjang. Nah, kira-kira apa saja ya sifat-sifat dari persegi panjang ini? Baiklah, yang pertama, persegi panjang memiliki sifat 2 pasang sisi. Nah, kira-kira apa ya bedanya persegi panjang dengan persegi? Ayo, anak-anak, ada yang tahu tidak perbedaannya bangun persegi panjang dengan persegi? Nah, ternyata persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Kemudian, sisi mana saja ya yang sejajar dan sama panjang? Baiklah, sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Kemudian, sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Nah, selanjutnya, persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar. Bisa anak-anak lihat ya. Pada gambar yang Ibu lingkarin itu adalah sudut persegi panjang yang sama besar. Atau juga disebut dengan sudut siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan sifat-sifat persegi panjang adalah yang pertama, memiliki 4 sisi, yaitu 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Kemudian yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Baik anak-anak, selanjutnya ada gambar segitiga berdasarkan sisinya. Nah, apa saja ya kira-kira segitiga berdasarkan sisinya? Yuk, mari simak. Nah, selanjutnya ini ada gambar segitiga sama kaki. Nah, kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena hanya ada 2 sisi yang sama panjang. Itulah sifat segitiga sama kaki. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Kenapa Bu? Kok bisa disebut segitiga sama sisi? Karena semua sisinya sama
sama panjang. Baik anak-anak, selanjutnya ada segitiga sembarang. Nah, kenapa bisa disebut segitiga sembarang? Kan tidak ada satupun sisinya yang sama panjang, sehingga disebut dengan segitiga sembarang. Selanjutnya ada segitiga berdasarkan sudutnya. Baiklah, segitiga siku-siku. Kenapa bisa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya membentuk siku-siku, yaitu 90 derajat, sehingga disebutlah segitiga siku-siku. Baik, selanjutnya ada segitiga lancip. Kenapa bisa disebut dengan segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya membentuk sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat, sehingga disebut dengan segitiga lancip. Baiklah, selanjutnya ada segitiga tumpul. Nah, kenapa bisa disebut dengan segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya membentuk sudut tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat, sehingga ini disebut dengan segitiga tumpul. Baik anak-anak, coba perhatikan pada gambar. Nah, di depan itu ada gambar segitiga, 3 jenis gambar berdasarkan sisinya. Nah, kira-kira itu segitiga apa saja ya? Iya, betul sekali. Ada segitiga sama sisi, kemudian ada segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga sembarang. Nah, jadi gambar yang di depan itu adalah 3 jenis gambar segitiga berdasarkan sisinya. Baik anak-anak, sampai sini sudah paham semua ya tentang sifat-sifat pada bangun datar. Baiklah, tetap semangat belajar dan salam sehat selalu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah, bye-bye.